warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik ya tentunya. Alhamdulillah. Oke, nah pada siang hari ini kita mau melaksanakan kegiatan inspirasi yang ketiga ya, yang kedua yaitu kegiatan inspirasi yang terakhir, di mana di kegiatan inspirasi ini ada narasumber kita yaitu Mas Hasan. Nah, Mas Hasan ini kalau di sini dikenal dengan Mas Hasan Ilalang, betul ya Mas? Ya. Nah, Den Hasan. Oh, Den Hasan. Nah, Den Raden. Hasan. Nah, nanti Mas Hasan ini akan memberikan seperti halnya narasumber-narasumber di kelas inspirasi, kalau Mas Hasan ini akan sharing tentang pengalaman beliau, bagaimana beliau itu bisa menerima beberapa penghargaan di bidang kesenian, dan juga bagaimana beliau bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Jepara ini. Nah, monggo Mas Hasan bisa disampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Salam semangat, salam budaya. Salam budaya. Iya, oke. Terima kasih Ibu dan Bapak dosen pendamping. Saya hanya sedikit bercerita, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hasan aslinya, tetapi oleh teman-teman lebih sering dipanggil Den Hasan. Nama Den itu bukan berarti Raden. Ini alkulturasi. Ini kalau ngomong soal budaya, saya mencoba untuk menggabungkan Den itu berasal dari kata Aden, itu dari Minangkabau yang berarti saya, aku Hasan, Den Hasan gitu. Ya, saya founder dari Sanggar Rumah Belajar Ilalang. Rumah Belajar Ilalang saya dan teman-teman dirikan dari tahun 2011 hingga kini, di mana Rumah Belajar Ilalang itu tempat untuk mewadahi anak-anak dan remaja mengembangkan potensi dan kreativitas yang ada di lingkungan gitu. Nah, dari tahun 2011 sampai sekarang itu lebih dikenal oleh masyarakat sebagai pelestari permainan dan dongeng gitu. Jadi sanggar kami itu konsennya itu kepada budaya tutur dan permainan tradisional, karena kami tahu bahwa permainan tradisional itu banyak makna, dan tentu di tempat teman-teman itu pasti banyak sekali permainan-permainan tradisional, permainan-permainan yang bisa dimainkan tanpa menggunakan kuota kan gitu, tanpa menggunakan jaringan internet dan tidak usah memakai gadget kan semacam itu. Dan di situ banyak sekali nilai-nilai. Dan kenapa sih harus ada Rumah Belajar Ilalang gitu? Dan apa sih pentingnya ada sanggar? Ini buat teman-teman ketika nanti pulang dari sini atau kembali ke rumah masing-masing, dari gerbang kampusnya masing-masing dan kembali ke masyarakat, kenapa harus ada ruang untuk anak-anak dan remaja atau untuk masyarakat di lingkungan kita gitu. Karena kita tahu bahwa tanggung jawab mahasiswa itu, kalau bahasa kerennya kan agent of change kan gitu. Dan lebih dari itu, kita sudah masuk dalam gerbang kampus, pertama kali kita menerima orientasi itu, kita sudah dikenalkan dengan namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian, dan pengabdian itu saya kira tidak cukup ketika kita menjadi mahasiswa atau ketika kita menggunakan jas alma mater, tetapi pengabdian itu ya selama masih disematkan embel-embel sarjana gitu, di nama belakang kita, itulah selama itu Tridharma Perguruan Tinggi itu harus tetap dijunjung. Nah, Rumah Belajar Ilalang hadir karena kegelisahan itu. 2011 ketika saya kembali ke kampung setelah 2006 sampai 2011 itu tidur ngemper di kampus, kemudian kembali ke kampung, saya melihat kondisi yang
yang masih tetap sama, melihat anak-anak yang setiap malam nongkrong nggak jelas, kemudian semakin terhimpitnya ruang bermain dan ruang ekspresi. Kalau dulu di zaman saya itu kalau main itu ya ke sawah, ke belakang, mancing, interaksi sama teman. Tetapi 10 tahun terakhir ini kemudian ruang bermain terbatasi di depan layar, yaitu di televisi. Dulu waktu itu 2011 belum begitu gempar-gemparnya Android kan gitu, masih TV gitu. Di TV terus anak-anak kok mainnya kok di dalam rumah terus, nonton TV terus. Nah, akhirnya pelan-pelan melalui dongeng, karena saya basicnya itu teater, saya bermain teater di kampus, kemudian dari basic itu ya saya manfaatkan untuk mengajak anak-anak di kampungku untuk berkumpul, kemudian sedikit saya dongengi gitu, dan itu semua orang pasti bisa melakukan gitu, membaca sebentar kemudian anak-anak didongengin pasti senang. Nah, dari kesenangan itu kemudian anak-anak mulai berkumpul, kemudian sepakat untuk membuat kegiatan setiap seminggu sekali, jadilah Rumah Belajar Ilalam. Dan dari situ kemudian kami mendapatkan apresiasi dari teman-teman. Awalnya saya sendiri, jadi nggak punya, istilahnya itu nggak punya ranger. Kalau kami menyebutnya itu relawan, itu ranger gitu, pembuka jalan, ranger. Awal-awal nggak punya ranger, jadi nanti teman-teman kalau pingin membuat sesuatu di rumah ya yakinkanlah diri kalian itu menjadi ranger gitu. Artinya nggak peduli ada yang membantu, nggak peduli ada yang mencemooh, kita lakukan. Dan 1 tahun berjalan, 2012 baru ada teman-teman yang datang mengapresiasi, ikut jadi relawan, ikut membantu. Dari situ kami kemudian mengembangkan, awalnya cuma dongeng, saya dongeng, ada buku kita kasihkan, ada uang sedikit kita belikan buku, ada uang sedikit kita belikan kostum untuk nari. Dan alhamdulillah 2013 dari kegelisahan itu, 2013 kami kemudian bisa hadir di perhelatan di Jakarta, di acara Olimpiade Taman Bacaan Anak. Dan di situ saya di orang kampung itu dianggap sebagai penculik anak. Jadi saya membawa 10 anak yang sudah dia itu 6 bulan latihan, dan 1 hari menjelang keberangkatan orang tua itu terprovokatori oleh satu orang di kampung. Ngapain anakmu diajak Hasan? Nanti di Jakarta kamu dijual. Gitu. Padahal mereka sudah latihan nari. Waktu itu kami membawa tarian Krido Jati. Krido Jati itu tarian khas dari Jepara. Jadi saya sudah pusing mencari uang bagaimana memberangkatkan ke Jakarta, karena prinsipku saya tidak mau merepoti orang tua, tidak ada iuran. Bagaimanapun caranya anak-anak bisa berangkat ke sana tanpa harus mengganggu kondisi di rumah gitu. Karena di lingkungan saya itu mayoritas itu buruh amplas, petani gitu, buruh ukir. Jadi nggak mungkin Karo harus membiayai anaknya berangkat ke Jakarta, dan dianggap bahwa kesenian itu kegiatan yang tidak jelas kan gitu. Ngomong joget-joget dur panggung kan gitu, gembar-gembor rak jelas kan gitu kan, teriak-teriak nggak jelas. Nah itu yang tapi dari situ saya sama satu teman keliling ke rumah-rumah meyakinkan orang tua. Akhirnya kami berangkat sampai Jakarta. Di Jakarta terapresiasi dengan baik, dan anak yang nari Krido Jati itu di luar waktu itu masih kelas 5 itu mampu memberikan pelatihan kepada teman-teman yang sudah SMA, sudah SMP. Dia menjadi mentor. Dan ya, ini ketika dianggap bahwa kesenian itu nggak penting, ternyata mereka bisa membangun mental, dan dia bisa membagi ilmunya kepada anak yang lebih
dewasa daripada dia. Nah, ini paling pentingnya kan di situ. Kita membuat sanggar, nanti teman-teman mungkin sanggar tari, sanggar gitar, atau sanggar pantun, atau sanggar apapun, itu pasti ada manfaatnya. Sehingga 2015 kami juga dapat undangan lagi itu dari Kemendikbud, dari kegiatan kampung yang tanpa fasilitas. Kami itu kalau latihan nari itu di depan rumah orang, kalau belajar itu di sawah, di sungai. Teman-teman kalau masih ada waktu bisa main ke sanggar kami di Kecapi, dekat dari kampus cuma 5 menit. Nah, 2015 ketika Kemendikbudnya itu Anies Baswedan, kami diundang untuk datang ke kantor Kemendikbud, dan anak-anak juga tampil di sana kembali. Dari situ kemudian kami terus berkembang, tetap pada koridor bahwa kesenian lokal ini tidak ada tidak ada kedaluarsanya. Semakin kita mempertahankan kesenian lokal, semakin kalau ibarat emas itu kalau semakin diasah akan semakin gemilau. Beda dengan budaya pop atau subculture, misal wibu atau apa itu kan akan ketika sudah berganti zaman pasti akan berganti bentuk genre gitu. K-pop apalagi itu akan terus digeser terus. Tapi ketika kesenian lokal ini kelihatannya kuno, tetapi semakin kita lakukan itu semakin akan terlihat cahayanya gitu. Semakin terapresiasi. Nah, itu yang membuat kami semangat. 2017 saya dan teman-teman menekatkan diri, bahasa Indonesianya menekatkan diri, nekat lah untuk karena kondisinya 2017 itu gadget sudah semakin banyak, anak-anak sudah semakin bermain dengan HP. Kemudian lunturnya budaya tutur. 2017 kami membuat aksi namanya dongeng keliling. Di Jepara itu kami mendongeng di 468 lokasi selama 21 hari. Itu kami nggak pulang. Yang mendongeng satu orang, saya. Jadi saya satu mobil itu ada yang nyetir, dokumentasi, mencatat aktivitas, sama yang mendongeng. Itu selama 21 hari. Tujuan kami hanya ingin mengenalkan budaya tutur kepada anak-anak di Jepara. Waktu itu kami membawa 10 cerita, 21 hari, 468 lokasi. Itu kami sesuaikan dengan hari jadi Jepara. Alhamdulillah dari situ ada salah satu instansi yang kemudian mengapresiasi kegiatan kami, dan kami dimasukkan kepada rekor Muri, mendapat penghargaan mendongeng terbanyak, lokasi terbanyak secara estafet, karena kami tidak berhenti dari satu lokasi ke lokasi lain di 16 kecamatan di Jepara. Jadi mulai dari ujung sana sampai nyebrang ke Karimun Jawa kita lakukan selama 21 hari. Itu bisa dibayangkan satu lokasi itu berapa menit, langsung pindahnya berapa menit, satu hari harus berapa lokasi ya yang harus saya kejar. Dan alhamdulillah teman-teman tetap semangat untuk menjalani itu. Dan dari Sanggar Rumah Belajar Ilalang itu kemudian kami bisa bertemu dengan banyak orang, bisa bertemu dengan banyak seniman. Kita bisa bekerjasama dengan seniman dari Jogja, seniman dari Semarang, bahkan luar Jawa, memadupadankan kesenian kita masing-masing. Karena kalau hari ini kan lagi ngetren bahasa peduli lindungi kan gitu. Seharusnya tidak hanya peduli lindungi terhadap kesehatan, tetapi peduli lindungi terhadap kesenian dan kebudayaan kita masing-masing. Nah, kalau bukan kita, kalau bukan mahasiswa yang dianggap orang paling cerdas
minimal sekampung. Sekampung itu kan ya satu RW itu bisa dihitung berapa anak yang kuliah, kecuali kalau di perumahan. Kalau di kampungku kan bukan perumahan, kampung gang gitu loh. Paling satu RW itu ya paling 2-3 anak yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan itu sayang sekali kalau kita tidak kembali ke rumah dan kemudian menghayati, mendalami apa yang sudah menjadi kebudayaan yang adiluhung di tempat kita masing-masing. Dan ketika kita ikhlas, ya penghargaan itu menjadi menjadi bonus lah. 2019 Rumah Belajar Ilalang kembali lagi mendapatkan apresiasi dari Kemendikbud 2020 maaf. Itu saat corona saat tingginya corona, sanggar-sanggar di kampung lah yang kemudian mampu membackup atau mampu menjadi garda depan pendampingan anak soal pendidikan. Bisa dibayangkan pada corona kemarin, pada waktu puncaknya kan sekolah nggak boleh masuk. Nah kemudian kalau anak-anak itu liar, tidak ada ruang-ruang untuk bisa berkumpul, satu kampungnya dia belajar kembali. Pertama orang tuanya akan stres. Wah anak aku gitu. Nah kalau ada sanggar, kalau teman-teman di rumah misal tidak usah ngomong satu kabupaten lah, ngomong 5 rumah di belakang rumah, 5 rumah di depan teman-teman, 5 rumah di samping kanan, di samping kiri, pasti ada anak-anak kan. 5 atau 3 anak yang di sekeliling teman-teman itu teman-teman dampingi. Itu saja sederhana kalau Rumah Belajar Ilalang, nggak harus muluk-muluk. Wah ini kegiatannya harus sekabupaten apa. Yang kita cari adalah dampak yang nyata di lingkungan. 2020 kami dapat apresiasi dari Kemendikbud sebagai TBM kreatif rekreatif dari 3.400 taman bacaan masyarakat, kami 10 yang terbaik, dan Jawa Tengah satu-satunya itu dari Jepara. Nah itu teman-teman, dan saya kira teman-teman bisa melakukan, tidak harus tidak harus orang tuanya itu siapa, atau tidak harus latar belakang kita itu apa, tetapi kemauan dan kesadaran diri terhadap lingkungan lah yang bisa menggerakkan pengabdian kita. Kalau bahasa saya itu bergerak itu karena tergerak. Kalau kita tidak tergerak dalam hati, maka mustahil akan bisa bergerak. Nah, tantangannya dari teman-teman sepulang dari belajar atau membaca budaya di Jepara ini, kemudian kembali ke pangkalannya masing-masing, apa yang hendak diceritakan dan kemudian apa yang hendak dilakukan. Tentu tidak hanya untuk kebaikan pribadi, tetapi untuk kebaikan bersama, semacam itu. Ya kalau untuk kegiatan yang lain tentang saya dan Rumah Belajar Ilalang, teman-teman bisa promosi akun bisa follow di akunnya Rumah Belajar Ilalang di Instagram di Rumah Belajar Ilalang, dan akun saya Den Hasan gitu. Oke. Nah teman-teman jangan lupa follow ya. Nanti dipelajari motivasi apa yang bisa kita ambil dari Den Hasan ini. Nah tadi Mas Hasan juga pernah sempat menyampaikan kalau kalian ini terutama sebagai pemuda itu adalah agent of change ya. Jadi sebagai agent of change, di mana kalian itu harus menjadi salah satu pemuda yang bisa membawa perubahan. Nah, perubahan utamanya perubahan yang positif gitu ya. Nah, mungkin Pak Munir mau menambahi? Seperti saja. Oke, nah
Teman-teman kalau ada mau ditanyakan silakan, atau mungkin ada pengalaman yang bisa di-share ke Mas Hasan. Diva? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengatasi orang tua yang anaknya ingin mengembangkan diri melalui organisasi semacam sanggar seni dan sebagainya, tetapi tidak diizinkan atau tidak didukung dengan dalih atau dengan alasan itu tidak menghasilkan uang untuk kita. Yang kedua, bagaimana mengatasi generasi saat ini yang mayoritas lebih memilih untuk fokus ke HP ketimbang untuk mengembangkan budaya dan kesenian daerah masing-masing. Terima kasih ya. Keren. Yang lainnya? Iya, Sita. Atau mungkin mau dijawab dulu, Mas? Oke, jawab dulu. Jawab dulu. Terima kasih Kak Diva, pertanyaan yang luar biasa, dan ini pasti problem setiap remaja ketika meyakini bahwa apa yang ia lakukan itu akan baik di masa depan, dan orang tua memiliki pandangan bahwa saya yang sudah lebih tua dan saya yang sudah pernah mengalami hidup sebelum kamu lahir kan gitu. Yang jelas saya selalu menerapkan pengalaman-pengalaman teman-teman dalam berkegiatan itu harus memang fokus, sehingga anggapan-anggapan orang tua itu bisa tereliminasi Tereliminasi. Nah gitu. Terkikis. Tergerus. Gitu. Misal gini, kegiatan teater lah yang pada umumnya itu, ngapain sih kegiatan teater itu, gembar-gembor, nggak ada fungsinya gitu. Kamu besok mau jadi apa gitu. Maka ketika saya yakin bahwa saya itu passionnya di teater, saya akan membuktikan, dan saya selalu memegang kata-katanya Cak Nun, kamu tidak perlu banyak tahu banyak hal, cukup tahu satu hal tapi kamu fokus dan menjadi ahli. Dan itu saya buktikan. Saya teater wis mati urip teater. Pokoknya teater lah, teater banget lah. Teater gue banget gitu. Teater gue banget. Maka saya buktikan bahwa ilmu yang saya pelajari ini juga bisa menghidupi diri saya dan keluarga saya. Saya menikah 2016. Setelah itu saya memutuskan tidak bekerja kepada orang lain. Saya fokus dalam passion saya mendongeng. Karena basic dari teater kan umum. Keaktoran, olah vokal, ekspresi ini bisa diaplikasikan dimanapun. Jangan berharap jadi artis lah, susah kan gitu. Tetapi bagaimana apa yang kamu yakini itu juga bisa meyakinkan orang tua kamu bahwa ini dengan itu bisa hidup. Kemudian saya mendongeng. Saya mempromosikan diri saya sebagai pendongeng. Saya ngamen. Awalnya dari jadi badut gitu lah, akhirnya di ulang tahun dan sebagainya. Sekarang saya tidak mau kalau di ulang tahun. Saya lebih memilih kepada keilmuan dongengnya. Misal kepelatihan, mengisi metodenya. Tapi dari apa? Ya dari awal tadi menjadi badut di ulang tahun kan gitu. Badut dalam artian mendongeng, bukan pakai gitu, bukan. Dan alhamdulillah saya sekarang punya anak 2. Saya punya anak 2, istri baru 1 lah gitu kan. Ya. Baru 1. Ya, saya kan nggak tahu nanti kan nggak tahu Tuhan ya. Secara kehidupan kalau buat makan dan untuk mengikuti pola pergaulan yang saya ikuti, saya nggak ketinggalan banget. Saya tidak menjadi guru, saya tidak menjadi karyawan dimanapun. Saya cukup mendongeng, dan itu dari teater dan dari kesenian. Misal kegiatan yang saya ambil
menjadi art director. Artinya kalau kabupaten memiliki kegiatan, saya menawarkan konsep kegiatan itu. Misal kemarin saya ke Bogor itu menyutradarai tarian permainan tradisional. Jadi apa yang saya bangun dari 2011 kemudian saya terus pelajari, dan itu kemudian bisa memperkenalkan diri saya dan komunitas untuk bisa kemudian secara komunitas berkembang, secara pribadi saya juga tidak kelaparan kan gitu. Artinya manajemen itu yang harus kita fungsikan. Dan ketakutan orang tua itu pasti benar gitu. Orang tua kan pinginnya anaknya yang terbaik gitu. Tapi kadangkala anak-anak yang dikasih kebebasan juga tidak berkomitmen dengan kebebasan itu. Maka yang perlu kita pegang adalah komitmen diri kita. Mau jadi apa? Mau menjadi ahli pantun? Rizky Bikin saja 1 juta pantun, pasti meledak itu, kan gitu. Bikin yang fenomenal gitu. 1000 pantun dalam 1 hari mungkin. Iya. Kan ya, sekarang di era digital apa yang enggak? Pakai hashtag kan bisa. Selama ada sinyal dan kuota, hidup di gua kita bisa berkarya. Di gua yang gelap gulita, selama masih ada sinyal dan kuota dan ces, kalian bisa berkarya. Nah, itu menjawab pertanyaan yang kedua. Sebetulnya kita nggak ada, kami Rumah Belajar Ilalang ngomong soal permainan tradisional atau kesenian tradisional, tidak ada masalah dengan gadget. Bukan menjadi musuh. Harus diberantas. Orang tidak boleh memakai gadget, nanti ketinggalan zaman. Karena Jokowi sudah pidato metaverse. Metaverse itu apa? Nah, karena sekarang sudah ada namanya kesenian media baru, yaitu menggabungkan seni tradisional dengan teknologi. Lewat HP kalian itu, kalian juga bisa memperkenalkan kebudayaan lokal. Saya pengen mempelajari kesenian Papua. Kalau dulu, kalau nggak ke kampus mencari buku, nggak ketemu orang-orangnya, tanya dosen, harus ke sana. Tapi sekarang melalui gadget kita bisa belajar kebudayaan di Banjarmasin itu kayak apa, di NTT bagaimana, di Manado bagaimana. Dan dari gadget ini kita juga bisa kemudian mengerti perbedaan. Dari perbedaan itu kemudian kita memahami untuk menjadi persatuan, kan semacam itu. Gitu sih, Mbak Gitu Diva. ya. Jadi gimana kita bisa mengolah passion kita yang kita punya. Nah, kita tunjukkan ke orang tua kita kalau sebenarnya itu kita bisa. Setiap anak, setiap manusia itu pasti punya passionnya masing-masing. Tinggal gimana kita memanajemen diri kita sendiri supaya passion kita itu bisa kita maksimalkan. Manfaatkan. Oke, Sita tadi mau tanya katanya. Jadi saya mau nanya, sebelumnya mungkin dari pengalaman dulu, sepengetahuan saya waktu di kampus sempat pernah ingin ngikut teater. Ini pertanyaan seputar teater. Jadi sebelum masuk teater itu kami disuruh buat pementasan, maksudnya tuh kayak bukan ospek sih, kayak apa sih, lasda sebelum ikut teater. Jadi kami disuruh buat pementasan. Dan memang di sana organisasi teaternya kan memang banyak anak-anak yang sangat minoritas, kayak kurang lah anak-anaknya. Jadi dalam tata pementasan itu kan sangat banyak, seperti tata busana, tata make up, tata lampu, tata bunyi, itu kan banyak. Nah, di situ disuruh diperankan dalam satu orang tuh bisa beberapa tata. Apa sih maksudnya? Iya, saya paham. Jadi beberapa tata di situ, belum lagi di dalam dramanya itu kan ke situ. Jadi di sana memang kayak nggak bisa, di situ sitanya nggak bisa. Jadi pertanyaannya itu, apakah semua teater itu dituntut untuk bisa menghandle semua tata gitu? Kemudian Lanjut kemudian pertanyaan. yang kedua itu, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri atau meyakinkan diri kalau kita itu sebenarnya memiliki potensi terhadap kesenian itu?
Oke, pertanyaan yang luar biasa. Kak Sita, penari Japin dari Banjarmasin. Luar biasa. Nah, itu. Iya. Kalau saya ditanya berapa persen ilmu ketika kamu kuliah dengan ilmu di teater yang diaplikasi di lapangan, di kehidupan, ini mohon maaf dosen dan Pak dosen gitu. Itu hampir 90% itu ilmu di teater. Karena kan kita diajari mulai dari manajemen produksi, tata lampu, tata bunyi, kostum, bahkan sampai bagaimana kita membuat iklan, pamflet dan sebagainya. Dan itu kemudian yang menjadi kecakapan kita. Kalau Kak Sita jurusannya apa? Kuliah. Pendidikan kimia. Nah, dengan ditambahi teater itu kemudian ada ada keterampilan yang bisa ditawarkan lagi. Menjadi guru gitu. Itu kayaknya harus wajib di teater. Karena bermain ekspresi di anak-anak SD dan SMA, kalau hari ini dengan marahnya itu marah melantang-lantang kan nggak sampai. Tapi kalau di ilmu teater kita akan diajari dengan ilmu psikologi. Kenapa sih kita harus berperan sebagai orang tua, menjadi kakek-kakek, orang cacat? Itu kita memahami psikologi, memahami karakter orang. Dari situ ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita bisa menangkap. Secara tidak sadar kita berhasil kesenian, ternyata dampaknya banyak sekali. Nah, apakah harus semua di teater itu kayak gitu? Pengenalan iya, tetapi fokus kemudian teman-teman lebih nyaman di mana? Kalau saya kemudian lebih fokus kepada penyutradaraan dan aktor. Jadi dari nanti misalkan semester 1 ya hanya semua gitu. Nanti semester 3 sudah mulai kemana arahnya. Oh, anak ini lebih ke aktoran ya, akan difokuskan ke aktoran. Kalau ini lebih ke belakang panggung, misal ngomong artistik, lampu, bunyi dan pakaian, nah itu sih. Tapi dari itu semua kita bisa pelajari dan ketika teman-teman menjadi guru, itu menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak itu. Yang peka. Yang responsibel wah, kan gitu. Yang memiliki ide-ide yang tak terduga ketika di dalam kelas. Out of the box. Nah, itu. Saya susah ngomongnya kayak gitu. Diwakili. Nah, yang kedua menumbuhkan percaya diri itu ya ini terkadang kita itu belum mengenali diri kita sendiri kan. Apakah saya berpakaian seperti ini itu mengikuti orang lain kan gitu. Itu harus ditanyakan sebetulnya. Nek di istilah Jawanya itu ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo itu perenungan yang sangat mendalam, mempertanyakan, berdialog antara wajahmu dengan wajahmu gitu. Bukan berarti bercermin. Nah, kalau di situ sudah ketemu, sampai berpakaian apa saja, berbicara apa saja, saya kira tidak akan minder. Dan kemudian percaya diri itu harus diimbangi dengan belajar kan gitu. Iya enggak sih? Saya terkadang minder karena saya nggak belajar gitu. Misal saya harus mengisi materi kemana gitu, dan nggak punya banyak waktu, nggak belajar. Nah, disitulah kepercayaan diri saya menurun. Iya kan? Nanti kalau ditanya A, ditanya B, nggak bisa dan sebagainya. Maka menumbuhkan kepercayaan diri ya terbuka, menerima kritikan, masukan, untuk kita ketika tampil di depan itu percaya diri. Percaya diri itu diimbangi dengan keahlian kan gitu. Kalau kamu ahli,
Misal kamu tari Japin gitu, kamu bisa, itu pasti kamu percaya diri. Nggak percaya diri itu karena itu nggak bisa. Gitu. Misal saya disuruh gitar, kan saya nggak percaya diri, saya nggak bisa kan gitu. Beda sama Maria gitu, ya dia percaya diri karena dia bisa. Gitu. Maka menumbuhkan percaya diri ya harus belajar dengan giat. Gitu Kak. Nah, gitu. Itu Kak Sita ya. Jadi harus percaya diri. Iya, harus belajar. Percaya proses. Nah, yakinlah proses itu tidak akan Hasil tidak mengkhianati nah, proses. iya. Macam gitu ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, kita maunya 3 hari langsung bisa ya. Bim salah bim ya kan? Salah bim. Nggak mungkin. Teman-teman yang lain, yang cowok-cowok nih belum ada dari tadi. Ya di. Cukup. Mungkin ini aja sih pertanyaan aku tuh, hal yang membuat Mas itu nggak patah semangat dalam mengejar cita-citanya atau angan-angannya itu apa, biar kami ini kayak dapat gambaran juga nanti ke depannya ketika menghadapi tantangan yang memang tidak serupa tapi mungkin bisa sama gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Yadi. Pertanyaan yang keren sekali. Tepuk tangan dong. Ya, bergerak itu kan tidak harus, mungkin saya memang passionnya di kesenian. Nanti ada yang lain di pendampingan hukum misal, ada yang di pendampingan lingkungan dan sebagainya. Pergerakan itu ada di bisa di segala lini. Dan apa yang memotivasi saya kemudian sampai hari ini masih melakukan, kalau di pegiat sosial atau di pegiat apapun lah, terutama di pegiat sosial dan kesenian, itu tidak ada kata lain selain harus terus melangkah ke depan. Karena di kegiatan pegiat sosial itu salah dicaci, benar didiamin, kan gitu. Ya kan gitu. Benar nggak akan dipuji, salah sedikit akan dicaci. Maka ketika kalian sudah melangkahkan ke langkah yang pertama, tidak ada alasan untuk berhenti. Karena apa? Karena cacian akan di mana-mana. Oh iya, oh hanya segitu perjuanganmu, bla 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 dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian harus saya pacu. Tapi sisi lain saya selalu bertanya ketika saya tidak melakukan seperti ini, saya melakukan apa gitu. Dan tak pikir-pikir kayak nggak ada jalan lain untuk saya bisa bermanfaat kecuali dari jalur ini. Misal saya bukan orang kaya gitu kan. Kalau orang kaya nggak usah berkegiatan sosial, nggak usah mendampingi anak-anak, cukup uangnya menjadi donatur di panti asuhan, masjid dan sebagainya. Saya bukan pejabat yang bisa membuat kebijakan gitu. Lalu kalau nggak dengan jalan ini, dengan jalan apa aku bisa bermanfaat? Itu yang ketika saya lagi down, saya bertanya. Namanya berumah tangga beda kalau masih jomblo atau masih itu ya. Kalau sudah berumah tangga kan dipentokkan dengan kebutuhan rumah kan. Nah, tapi saya selalu bertanya, kalau saya berhenti, kemudian kegiatan apa yang bisa kemudian saya lakukan sehingga saya bisa bermanfaat? Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, itu teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Din Hasan ini bisa memotivasi kalian, memberikan inspirasi kalian, dimana ini kalian ini anak-anak muda memang harus bisa meningkatkan skill kalian lagi, mencari menggali passion kalian supaya nantinya kedepannya bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Hasan sudah berkenan untuk sharing kepada teman-teman, memotivasi teman-teman. Semoga di kemudian hari bisa tetap berkomunikasi dengan teman-teman. Amin. Atau teman-teman kalau mau tanya sesuatu tentang kesenian ya bisa langsung ke Din Hasan.
Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.